Pagi, selamat bertemu kembali untuk kita melanjutkan pembelajaran kita tentang TIK. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peranan TIK dalam pendidikan. Langkah-langkah yang harus dilakukan selama PJJ TIK pada hari ini. Yang pertama yaitu 1. Kamu aktifkan dulu aplikasi Microsoft Teams. Silahkan masuk ke menu Teams dan tentunya kamu harus login dengan akun masing-masing siswa. Kalau sudah disetting, otomatis akan tampilannya seperti ini. Setelah itu silakan kamu klik tulis menu Teams yang ada di bawah kalau di Android. Selanjutnya cari kelasmu. Untuk hari ini kelas misalkan kami contohkan kelas 7E. Maka saya cari kelas 7E, klik umum atau general. Selanjutnya di sini saya sudah mengupload materi untuk PJJ hari ini. Silahkan kalian download dulu materinya, yaitu paparan filenya ada di TIK 02 peranan TIK dalam pendidikan.ppt. Silahkan kamu klik, tunggu beberapa saat sampai proses selesai, atau bisa juga kamu klik menu titik 3 ini, silahkan pilih unduh. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul tampilan TIK PowerPoint-nya. Nah, di sini Pak Edi ingin menerangkan tentang perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yang ingin kami bahas yaitu pengertian TIK dan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Yang kedua, manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, peran TIK dalam pendidikan. Dan yang keempat, dampak positif dan negatif TIK dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan. Nah, poin-poin penting yang tadi sudah saya sampaikan ada 5. Diharapkan dari kalian bisa memahami poin-poin penting tersebut. Selanjutnya, kita mulai untuk materi TIK pada pagi hari ini. Kemarin Pak Edi sudah menerangkan tentang TIK. Ada 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi komunikasi. Nah, perlu kami mereview kembali materi yang kemarin. Ada beberapa pengertian TIK menurut para ahli. Yang pertama saya contohkan yaitu menurut Eric Dyson. Ini menjelaskan untuk pengertian TIK adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, menurut pendapat ahli dari Puskur Diknas Indonesia, TIK mencakup 2 aspek, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi sendiri adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Selanjutnya, pengertian TIK dan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa TIK adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengelolaan, transfer atau pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, pengertian TIK dan perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum.
adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jika dilihat pada saat sekarang, perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Sehingga peranan TIK dalam pendidikan mempunyai dampak positif, yaitu berkembangnya teknologi informasi banyak dirasakan berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara berkembang sebelumnya. Sampai sekarang jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Selanjutnya, manfaat TIK dalam bidang pendidikan. Manfaat TIK dalam bidang pendidikan ini sangat beragam. Salah satunya yaitu pemanfaatan TIK oleh lembaga pendidikan. Contohnya, kelompok yang pertama adalah memanfaatkan komputer untuk menyampaikan materi pengajaran itu sendiri, yang biasanya dikenal dengan komputer assistant instruksional atau CAI atau computer based training atau CBT. Yang kedua, pemakaian kelompok kedua yaitu mendistribusikan materi ajar melalui jaringan internet. Materi ajar dapat dikemas dalam bentuk webpage ataupun program pembelajaran interaktif atau CBT. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan kelompok ketiga, media komunikasi dengan pakar dan narasumber atau peserta didik lainnya. Jadi pemanfaatan TIK ini seperti yang kita rasakan sekarang di SMP 1, kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Sedangkan untuk evaluasi Bapak Ibu untuk ulangan harian biasanya menggunakan Microsoft Form. Jadi ini salah satu penggunaan TIK di bidang pendidikan. Yang kedua, ada beberapa peran pendidik dalam kerangka pemanfaatan TIK di sekolah tentunya. Yang pertama, ada sejumlah pendidik yang mengaku bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan alat TIK. Yang kedua, pendidik dapat mengikutsertakan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian tugas kepada para peserta didik. Yang ketiga, di bawah pengawasan secara langsung, pendidik dapat menuntut karya peserta didik untuk bermain di komputer sesaat sebelum atau sesudah pelajaran dimulai sesuai dengan topik atau bahan ajar yang diberikan. Yang keempat, pendidik dapat menugasi para peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah informasi tertentu dari internet serta menyusun laporan tertulis tentang kumpulan informasi itu. Yang kelima, sejumlah kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan melalui transparansi, slide, film, atau video tape kini sudah dapat dilakukan melalui teknologi informasi, yaitu komputer salah satunya, ataupun Android. Manfaat yang ketiga, penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Di antaranya dalam bidang pendidikan, penggunaan teknologi berbasis komputer merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor, di mana informasi atau materi yang disampaikan disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan. Berbagai jenis aplikasi teknologi komputer dalam pendidikan umumnya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau CAI atau pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Yang kedua, dalam penggunaannya menurut Sujana dan Rifai tahun 1989 terdapat beberapa model pembelajaran berbantuan komputer, yaitu model latihan dan praktek atau drill and practice. 2. Model tutorial. Yang ketiga, model penemuan atau problem solving. Yang keempat, model simulasi.
atau simulation. Dan yang kelima, model permainan atau game. Selanjutnya, peranan TIK dalam pendidikan terdapat 6 peranan, diantaranya 1. TIK sebagai skill dan kompetensi penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tetapi sesuainya dengan porsinya masing-masing. Jadi penggunaan TIK ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran dengan tersedianya bahan ajar dalam format digital atau network. The network is the school. Belajar di mana saja dan kapan saja. Sehingga peranan TIK sebagai infrastruktur pembelajaran ini sangat penting. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar, yaitu contohnya ilmu berkembang dengan cepat. Guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia. Buku dan bahan ajar diperbarui secara kontinu. Inovasi memerlukan kerjasama pemikiran tanpa teknologi pembelajaran yang tentunya senantiasa update sesuai kebutuhan waktu ataupun kebutuhan dari penggunanya. Selanjutnya, yang keempat dari peranan TIK dalam pendidikan yaitu TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Contohnya penyampaian pengetahuan, memberi ilustrasi, pelajar melakukan eksplorasi dan akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi siswa, mahasiswa, dan guru. Yang kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Contohnya, tiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti tiap harinya. Transaksi dan interaksi interaktif antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Yang keenam, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu. Profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Jadi ini sebagai pendukung sistem keputusan pengambil kebijakan, baik itu kepala sekolah atau lembaga pemerintah lainnya, contohnya Dinas Dikpora ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya, dampak positif dan negatif dalam TIK. Penggunaan TIK dalam pendidikan tentunya. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat, mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 3. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan. Contohnya yang kita lakukan pada saat Vkon menggunakan tim. Siswa di rumah, Bapak Ibu guru mungkin di rumahnya juga atau di sekolah. Kita bertemu di ruang meeting atau istilahnya room meeting yang ada di Teams. 4. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Tidak diragukan lagi, transformasi informasi ini memiliki banyak manfaat. Selanjutnya, selain ada dampak positif TIK di bidang pendidikan, tentunya juga ada dampak negatifnya. Nah, di antara dampak negatif itu, yang pertama, kemajuan TIK akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi dasar, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau istilahnya HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan
melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Berikutnya, bagaimana cara mencegah agar kita selaku siswa atau guru dapat mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan TIK di pendidikan. Dampak-dampak itu bisa kita antisipasi. Yang pertama, dengan satu, menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalkan dengan adanya perlindungan haki tadi, pemerintah bisa menjembatani dalam bidang hukum tentunya, atau dalam bidang birokrasi. Nah, ini peran dari pemerintah tentunya untuk bisa melindungi pengguna sekaligus pencipta dari produk tersebut. Yang kedua, menghindari penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur. Lebih baik diawasi oleh orang tua tentunya dalam menggunakan ponsel. Contohnya, kita harus membatasi diri tentunya kalau sudah malam, misalkan jam 9, handphone atau Android kita matikan. Itu salah satu contohnya. Sebelum tidur kita matikan supaya nanti tidak mengganggu tidur atau istirahat kita. Dan atau mungkin pada saat kita bertamu, alangkah baiknya handphone kita silent saja atau kita matikan sehingga tidak mengganggu kalau ada telepon masuk. Kita bisa senantiasa komunikatif dengan tamu kita. Yang ketiga, melalui televisi dampaknya sangat besar sekali. Yang pertama, perlu diwaspadai muatan pornografi, kekerasan, dan tayangan mistis. Yang kedua, memperhatikan batasan umur pada saat kita menonton televisi, baik itu sinetron, film, atau informasi yang lain. Yang ketiga, mengaktifkan penggunaan fasilitas parental lock pada TV kabel dan satelit. Jadi orang tua bisa membatasi dengan men-setting di televisi tersebut jam tayang yang bisa ditonton oleh keluarga. Yang keempat, menghindari penempatan TV di dalam kamar atau pribadi. Ini sangat mengganggu sekali. Kadang kita kalau nonton TV akan terlena sampai jam 2 atau jam 3 masih mengakses baik televisi kalau kita letakkan di kamar ataupun lewat televisi digital yang ada di Android. Nah, ini sangat mengganggu kesehatan kita sehingga mengurangi istirahat waktu kita pada saat tidur tentunya atau pada saat istirahat siang ataupun malam tentunya. Nah, untuk itu hindarilah penempatan televisi di ruang pribadi atau kamar, ataupun penggunaan Android juga kita perlu batasi ya untuk kenyamanan kita dan kesehatan kita tentunya. Selanjutnya, cara mencegah dampak negatif dalam pendidikan. Salah satu contoh-contoh yang seperti di atas sudah kita sampaikan. Selain hal di atas, yang keempat yaitu pada saat kita menggunakan komputer dan internet perlu kita waspadai tentunya muatan pornografi digital online maupun offline. Yang kedua, mewaspadai kekerasan pada game. Nah, ini sering terjadi. Siswa banyak mengakses untuk game-game yang sifatnya kekerasan. Nah, ini tolong dihindari. Bila perlu kita uninstall. Yang ketiga, cek history browser pada komputer anak untuk melihat apa saja yang sudah dilihatnya. Jadi orang tua juga bisa ikut mengontrol lewat program browser, tentunya di menu history browser. Nanti akan kelihatan anak mengakses apa saja yang dia akses di internet
dengan menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla, ini di menu history browsernya perlu kita cek. Siapa tahu ada beberapa hal siswa ini mengakses belum pada saatnya di web-web yang memang dikhususkan untuk kalangan dewasa tentunya. Yang keempat, menggunakan program filtering dan parental control. Jadi orang tua bisa share antara Android siswa dengan orang tua untuk bisa sama-sama mengontrol penggunaannya. Silakan bisa nanti di setting penggunaan tersebut di Android masing-masing, baik di orang tua ataupun di siswa, sehingga apabila anak mengakses hal-hal yang di luar kewajaran, tentunya orang tua jadi tahu lewat notifikasi dari aplikasi yang masuk ke Android orang tua tentunya. Meletakkan komputer pada tempat yang dapat diawasi dan hindari tempat komputer di dalam kamar. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya komputer, letakkanlah di ruang, jangan di kamar ya, karena akan nanti kesulitan kalau orang tua tidak bisa ngontrol tentunya. Nah, kalau diletakkan di tempat ruang tengah atau ruang keluarga, ini akan lebih mudah orang tua mengontrol sehingga penggunaan komputer dan internet sebagaimana mestinya. Jika terpaksa meletakkan komputer di kamar anak, nah tolong tentunya orang tua juga perlu mengecek secara berkala apa saja yang dilakukan oleh siswa tentunya, agar bisa sesuai dengan manfaat penggunaannya. Yang kedua, yang berikutnya, 5, memperbanyak buku yang sifatnya edukatif di rumah, sehingga siswa dapat membaca beberapa sumber lewat buku yang disediakan di rumah, sehingga tentunya ini sangat mendukung nanti siswa dalam belajar, paling tidak mengurangi masa atau waktu mereka untuk bermain game. Nah, demikian materi yang bisa kami sampaikan di pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa silahkan tindak lanjutnya dari pembelajaran ini kalian bisa akses di menu tim kalian. Di situ saya sudah memberikan timbal balik supaya kamu bisa memberikan feedback materi yang saya sampaikan. Tolong dijawab pertanyaan dan jangan lupa dituliskan data diri kalian di menu status tim ataupun di channel YouTube ini. Jangan lupa silahkan untuk memudahkan aktifkan notifikasinya lewat subscribe di channel ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.